Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti, saya dari kelas I, NPM 0319011006. Dalam rangka memenuhi tugas final kepramukaan, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kepramukaan, yaitu tentang api unggun, teknik menggambar panorama, tanda medan, tanda jejer, dan Wattgen. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu api unggun. Api unggun adalah api di luar ruangan yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Pramuka, pencinta alam, atau peminat kegiatan alam bebas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. Api unggun ini dinyalakan dengan maksud agar menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, isyarat keadaan bahaya, atau sebagai perapian untuk memasak makanan. Bentuk api unggun ini memiliki 5 macam bentuk. Yang pertama yaitu bentuk piramida segitiga. Cara menyusunnya yaitu kayu disusun segitiga sama sisi. Makin ke atas segitiganya semakin kecil sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga. Di rongga tersebut ditaruh bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami, sekam yang sudah disiram minyak tanah, dan sebagainya. Rongga inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber api yang pertama. Model ini biasanya dibutuhkan awat kecil atau berat untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Kemudian model kedua yaitu piramida bujur sangkar. Membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan bentuk piramida segitiga. Yang membedakannya yaitu terletak pada bentuk penyusunannya berupa bujur sangkar. Model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin runcing. Model bujur sangkar dalam penataan kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Yang ketiga yaitu bentuk pagoda tegak. Bentuk pagoda tegak memungkinkan percampuran kayu basah dan kayu kering, sebab di bentuk ini modelnya kayu basah dan kering ditata tegak. Pertama-tama pembaca membuat gawang terlebih dahulu sebagai tempat penyandar kayu dari bahan yang tidak mudah terbakar. Lalu kayu disandarkan pada gawang, misalnya kayu atau bambu basah. Dalam rongga antar kayu ditaruh bahan bakar yang mudah terbakar. Kemudian bentuk pagoda roboh. Bentuk pagoda roboh adalah bentuk yang paling sederhana yang mungkin saja sering dipraktikkan ketika membakar kayu, tetapi tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda roboh. Cara membuatnya yaitu pertama, kayu kering ditetapkan di tanah, ujung-ujungnya bertemu di tengah sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran. Agar ujungnya cepat terbakar, di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar. Kemudian bentuk kursi. Bentuk kursi adalah bentuk api unggun yang mungkin saja jarang ditemui, sebab bentuk ini biasanya digunakan apabila angin bertiup kencang dari satu arah. Cara membuatnya yaitu 2 kayu basah dipancangkan agar berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membentuk kursi. Kemudian materi yang kedua yaitu teknik menggambar panorama. Membuat panorama atau sketsa pemandangan disebut juga peta panorama. Merupakan salah satu teknik kepramukaan atau scouting skill yang harus dikuasai oleh pramuka. Keterampilan membuat panorama atau sketsa pemandangan kerap kali menjadi materi dalam lomba kepramukaan bersama dengan menaksir tinggi, menastir lebah sungai, peta pita, dan peta lapangan. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam pembuatan panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik dari segi peralatan dan teknik menggambar. Alat-alat yang harus disediakan antara lain kertas gambar, pensil, penggaris, ballpoint untuk menulis data-data,
kompas, dan terakhir alat pembidik. Alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan 2 garis bersilangan di tengahnya. Alat pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Cara membuat panorama. Pertama, cari arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik. Kemudian kedua, bidik dengan kompas arah satu benda sebagai titik pusat. 3. Lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat. Alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Dan keempat, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak, sehingga benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan. Objek yang dekat diberi arsiran yang rapat, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Seperti contohnya arsiran miring berlaku untuk pohon, semak, dan desa, kemudian arsiran mendatar untuk bebatuan, sawah, dan lading. Kemudian materi selanjutnya yaitu tanda medan. Tanda medan untuk kegiatan mapping dalam kepramukaan. Dalam berbagai kegiatan mapping di kepramukaan, penggunaan tanda medan adalah mutlak. Mapping atau pemetaan seperti peta pita, peta lapangan, peta lokasi, ataupun peta perjalanan selalu membutuhkan tanda medan. Oleh karena itu, bagi seorang anggota pramuka, penulisan akan tanda medan menjadi sebuah teknik kepramukaan atau scouting skill yang sangat diperlukan, baik untuk membaca peta maupun sebaliknya. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping seperti peta perjalanan, peta pita sebagai penunjuk keadaan di kanan dan kiri jalan. Juga pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda kondisi dan situasi medan yang tergambar di peta. Scouting skill dalam pembuatan tanda medan menggunakan gambar atau simbol yang sederhana, mudah dibuat, dan umum diketahui oleh orang lain, sehingga pada saat melakukan perjalanan, sekalipun tanda-tanda ini dapat dibuat dengan cepat tanpa menghambat perjalanan, pun bagi orang lain yang membacanya akan langsung dapat memahami makna dari simbol yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda yang menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal tentang peristiwa atau kejadian. Dalam kepramukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, rumput, dan benda lain yang dapat dijadikan sebagai tanda. Tanda jejak memiliki bentuk yang bermacam-macam dan dapat dibuat dari bahan yang bermacam-macam pula. Tanda jejak dapat dibuat dari tali, ranting, batu, atau rerumputan. Dalam kondisi tertentu, tanda jejak dapat dibuat dengan menggunakan pembungkus makanan. Seringkali didapatkan oknum pendaki atau penggiat alam yang membuat tanda jejak dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan seperti cat semprot atau membuat guratan di batang pohon. Membuat tanda jejak dengan cara demikian adalah hal yang tidak baik, karena akan merusak hutan dan lingkungan itu sendiri. Secara umum, tanda jejak terbagi ke dalam 4 macam, yaitu tanda jejak di atas tanah, tanda jejak ranting, tanda jejak remput, dan tanda jejak batu. Sedangkan berdasarkan fungsinya, tanda jejak terdiri atas 2 macam, yaitu tanda jejak yang menunjukkan arah dan tanda jejak yang menunjukkan kondisi. Tanda jejak yang menunjukkan arah digunakan untuk menunjukkan arah tertentu dalam sebuah rute perjalanan atau pendakian. Tanda jejak yang menggunakan arah dapat dibuat di atas tanah dengan menggunakan goresan di atas tanah atau menggunakan sesuatu yang diletakkan begitu saja di atas tanah. Cara lainnya adalah dengan mematahkan ranting mati ke arah yang harus dituju, dengan menepuk batu sedemikian rupa sehingga seperti panah yang dapat memberikan informasi mengenai arah yang dituju. Cara lainnya adalah dengan menyusun ranting atau batu sedemikian rupa sehingga membentuk tanda jejak yang memberikan informasi kepada kelompok pendaki atau penjelajah mengenai kondisi di jalur pendakian atau penjelajahan. Sebagai contoh, tanda jejak yang menunjukkan sumber air yang boleh diminum dan tidak boleh diminum. Tanda jejak yang menunjukkan ada bahaya di depan. Tanda jejak memohon pertolongan. Tanda jejak yang memerintahkan untuk kembali ke posisi sebelumnya atau bahkan tanda yang melarang melanjutkan perjalanan.
Bermacam-macam tanda jejak dapat diciptakan dalam situasi yang kondisional, namun tanda jejak pada gambar-gambar di atas adalah salah tanda jejak yang biasa digunakan dan dianggap mudah untuk dipaham. Dalam situasi tertentu yang darurat, kita dapat membuat tanda jejak dengan menggunakan peralatan yang ada. Kemudian materi terakhir yaitu wide game. Wide game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau lebih regu tim. Wide game bersifat permainan kompetisi atau pertandingan antar tim atau antar individu, sehingga antar tim yang satu dengan yang lain berusaha untuk memenangkan pertandingan. Namun demikian, upaya meraih kemenangan tersebut dilakukan dengan cara yang sportif, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan antara anggota pramuka. Wide game di samping dilaksanakan di area yang luas, juga dapat dilaksanakan di waktu malam, sore, atau siang hari. Baik, itulah sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang kepramukaan, yaitu api unggun, teknik menggambar panorama, tanda medan, tanda jejak, dan wide game. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.